Pak Hamam, dunia kini sudah memandang artificial intelligence menjadi sebagai pisau bermata dua, Pak. Ada sisi baiknya, tetapi banyak juga sisi menakutkannya yang sudah mulai diungkap oleh para peneliti. Sebenarnya bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Apakah benar-benar akan seberbahaya itu? Ya, AI itu seperti tadi disebutkan hampir semua teknologi ya, mungkin bukan hanya AI, tapi semua teknologi tentunya itu adalah pedang bermata dua. Dan seperti hal teknologi lain, AI ini memang telah memberikan kita sebuah kemajuan yang luar biasa ya, karena memiliki kecerdasan yang bisa melebihi manusia. Jadi karenanya mungkin dunia sekarang ini melihatnya, wah bagaimana kita akan mengatasi ancaman-ancaman yang akan ditimbulkan oleh AI ini. Dan ini tentu harus dengan sangat serius. Kita mungkin banyak berbicara saat ini dengan everyday AI. AI yang kita gunakan di dalam berbagai aplikasi yang kita gunakan di dalam kehidupan kita, dalam meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia. Kita kan kenal AI itu adalah asisten ya, yang membantu kita untuk bekerja dengan lebih cepat, lebih produktif, dan lebih akurat ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya ini, dengan konten-konten baru yang sebelumnya belum bisa di-generate. Conversational AI yang selama ini kita kenal sebagai awal daripada diskusi yang mendalam tentang AI ini, memang tentunya harus dilihat dari dua aspek tersebut. Kita sudah mendengar juga bahwa AI ini bisa menjadi sebuah utopia, dunia yang lebih baik, tapi juga AI yang membawa kita ke arah dunia distopia. Apalagi kalau dilibatkan dengan pemikiran-pemikiran bahwa dunia ini dikuasai oleh robot-robot. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang pertahanan dan keamanan, AI yang kita khawatirkan di sini memiliki resiko ya, yang tinggi, ya, resiko yang tinggi. Oleh karenanya kemampuan otonomus, apalagi kendali daripada AI itu tidak lagi pada manusia, itulah yang kemudian membawa kekhawatiran yang sangat-sangat mendalam ya, dari seluruh perspektif diskusi kita pada saat ini, sekarang ini. Iya. Itu saya kira yang perlu kita cermati. Baik, saya ingin ke Pak Dhanil. Pak Dhanil, ya seperti yang dikatakan Pak Hamam, sebenarnya sebelum AI pun, teknologi biasa pun yang sudah semakin canggih, sudah bisa memecah belah ataupun membuat problem, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Dan sekarang kalau kita lihat drone saja yang diterbangkan dalam kasus peperangan itu sudah menggunakan teknologi AI dan sudah ada buktinya ini mengancam stabilitas negara. Nah, bagaimana RI melihat ini? Bagaimana RI mengantisipasi hal ini dari segi pertahanannya? Silahkan Pak Dhanil. Pertama terima kasih Mbak Sab. Pertama yang perlu dipahami, AI tidak bisa dihindari. Ini fakta kemajuan zaman dan teknologi, artinya kita akan berhadapan dengan kehidupan akrab dengan artificial intelligence. Artinya ini bukan sesuatu yang perlu dilawan, ini dalam tanda kutip, tetapi sesuatu yang perlu dikendalikan. Jadi kemajuan teknologi itu memudahkan kita semua di satu sisi pasti memiliki ancaman yang serius apabila kemudian tidak digunakan sesuai dengan apa yang bisa baik untuk peradaban. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah AI adalah keniscayaan, namun untuk menghadapinya kita harus mampu mengendalikannya untuk kepentingan dan kebaikan peradaban dan keadaban. Itu pertama, Mbak. Yang kedua, dari sisi pertahanan tentu ada pendekatan militer dan nirmiliter. Fakta bahwasannya di dunia militer itu sudah berkembang AI, artificial intelligence, ya. Semua perangkat alutsista semua sekarang didorong untuk menggunakan alutsista yang nirawak. Nirawak itu artinya apa? Dia dikendalikan oleh AI.
Dan tapi catatannya adalah ketika dikendalikan oleh AI atau nirawak dan model-model nirawak lainnya, dia akan tetap dikendalikan oleh manusia. Artinya man behind the gun. Artinya AI itu tetap dikendalikan oleh manusia, tinggal bagaimana komitmen manusianya menggunakan AI sebagai kepentingan tadi yang di awal saya sebutkan, kepentingan peradaban, perdamaian, dan sebagainya. Yang berbahaya adalah ketika AI itu digunakan untuk mendominasi atau menghegemoni peradaban lain atau dunia lain. Misalnya dalam konteks tadi disampaikan oleh Pak Hamam, kalau kemudian yang paling berbahaya dari AI itu adalah ketika manusianya menggunakan AI dalam rangka memunculkan kediktatoran. Nah, ini yang kemudian kalau Anda baca bukunya Harari, dia menyebutkan dengan istilah diktator data, diktatorship data, dan ini berbahaya. Nah, Mbak, di dunia militer sekarang semuanya sudah mulai menuju AI dengan teknologi tinggi, tapi jangan lupa dalam konsep pertahanan ada sebelum perang, dalam tanda kutip ini saya sebutkan dulu, itu adalah proses politik. Nah, sekarang yang dalam kehidupan nirmiliter, non-militer, kita akrab sekali dengan AI. Google, kemudian semua sosial media kita, itu identik dengan penguasaan data AI. Artinya apa? Kalau kemudian mereka yang mengendalikan Google, mereka yang mengendalikan platform-platform seperti Facebook, Twitter, atau X, kemudian TikTok, kemudian Instagram, dan sebagainya, itu kalau kemudian mereka berkolaborasi atau tidak berpihak dalam konteks tertentu secara politik atau secara afirmasi, sebutlah kalau ada konflik, itu sangat berbahaya. Ya, ya. Misal sebagai contoh nih, saya berikan contoh berbahaya AI, penguasaan data oleh satu kelompok. Misal dalam kasus Palestina, Anda bayangkan karena yang memiliki Facebook, karena yang memiliki TikTok, dan memiliki Instagram adalah berpihak kepada satu peradaban atau satu negara yang bernama Israel, maka setiap kepentingan, setiap kampanye, setiap perlawanan atau sebutlah keberatan terhadap serangan Israel atau penindasan Israel itu kemudian di-ban. Nah, ini yang kemudian AI di dunia politik, di peradaban kita, itu bisa digunakan sebagai upaya menutupi fakta mana yang benar, kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar ke dunia, dan secara politik ini sangat berbahaya. Jadi AI dalam konteks itu yang kemudian bisa menciptakan perang yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena kebenaran yang sesungguhnya itu bisa ditutupi dengan pendekatan data-datanya ditutupi, disimpan. Karena apa? Karena yang mengontrol platform-platform tadi itu berpihak. Nah, inilah kata kunci yang paling penting menurut saya dalam konteks diskursus AI adalah man behind the gun-nya ini. Ya, ya. Maka ada aturan yang terang dan tegas dunia pada saat ini itu untuk menghindari kelompok-kelompok yang atau orang per orang yang Ya. bisa menjadi diktator sesungguhnya. Jadi misalnya konteks tadi saya sebutkan, ini yang berbahaya ke depan adalah mereka-mereka yang bisa mengendalikan tadi yang alat-alat yang setiap hari kita lakukan. Selain nanti kita bisa bicara tentang dunia militer, karena dunia militer tentu aturannya jelas, segala macamnya jelas, kita tinggal melakukan pengawasan, Mbak. Ya.